Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Ekonomi Syariah 3C akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Teori Konsumsi dalam Islam, Mata Kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Bintis Dianatut Diniyati SPD MSc. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai teori konsumsi dalam Islam. Silahkan disimak dan selamat mendengarkan. Definisi konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk, barang, atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Konsumsi pada masyarakat biasanya menghadirkan banyak pilihan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pada kenyataan di lapangan, masyarakat dihadapkan oleh permasalahan umum dalam mengkonsumsi barang dan jasa, yaitu kelangkaan. Kelangkaan barang dan jasa timbul bila keinginan seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang atau jasa tersebut. Jadi, kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Teori konsumsi dalam Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula, dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas adalah maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja. Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan oleh syara. Ajaran syariah dalam bentuk konsumsi yaitu mengkonsumsi halal dan haram. Pelanggaran terhadap israf berlebihan yaitu bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya. Norma konsumsi Islami mungkin dapat membantu memberikan orientasi preferensi individual yang menentang konsumsi barang-barang mewah dan bersama dengan jaring pengalaman sosial, zakat, serta pengeluaran-pengeluaran untuk amal mempengaruhi alokasi dari sumber daya yang dapat meningkatkan tingkat konsumsi pada komponen barang kebutuhan dasar. Produsen kemudian mungkin akan merespon permintaan ini sehingga volume investasi yang lebih besar dialihkan kepada produksi barang-barang yang terkait kebutuhan dasar. Ada 3 dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Islam. Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Dasar hukum perilaku konsumsi Islam. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada khalifah adalah kegiatan ekonomi atau umum dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi atau khusus.
Islam mengajarkan kepada khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah Sang Pencipta. Dasar atau landasan Al-Quran tentang konsumsi dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 4 dan 5 yang memerintahkan umat Islam untuk memakan makanan yang halal. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang baik lagi halal dalam memperolehnya dan ketika menyembelihnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya binatang yang disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala maka haram untuk dikonsumsi. Konsumen muslim diperintahkan untuk tidak memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian melarang untuk mengonsumsi secara berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Maksud ayat di atas bahwa manusia diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah, bagus namun menutup aurat dan tidak berlebihan di setiap melaksanakan sholat dan tawaf. Manusia juga tidak dilarang untuk makan dan minum sesuka hatinya asalkan tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidaklah menyukai orang yang berlebih-lebihan. Prinsip konsumsi Islam. Ada 5 prinsip dalam melakukan kegiatan konsumsi yang dideskripsikan sebagai berikut. 1. Prinsip keadilan. Syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. 2. Prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. 3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. 4. Prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan, karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutannya dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. 5. Prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema atau diagram alur teori konsumsi dalam Islam. Penjelasan skema teori konsumsi dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis dapat ditulis Y sama dengan C plus S, di mana Y pendapatan, C konsumsi, dan S adalah saving. Sedangkan dalam konsep Islam dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan. Oleh karena itu, persamaan pendapatan menjadi Y sama dengan C plus infak plus S. Persamaan ini disederhanakan menjadi Y sama dengan FS
plus S, di mana FS adalah konsumsi plus infak. FS adalah final spending. Tujuan konsumsi Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan kita, misalnya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Sedangkan kebutuhan ukhrawi terpenuhi jika barang yang kita konsumsi didapatkan dengan cara yang halal dan barang tersebut juga dihalalkan dalam Islam. Rasionalitas konsumen muslim. Seorang konsumen dikatakan rasional apabila yang bersangkutan berusaha memaksimumkan fungsi utilitasnya yang ditentukan oleh banyaknya barang yang dikonsumsi dan banyaknya barang tahan lama yang dikuasai pada tingkat pendapatan tertentu. Inilah yang disebut sebagai fungsi tujuan konsumen rasional. Seorang konsumen yang mempertimbangkan dengan matang, maka ia akan melakukan utilitas secara maksimum yang akan memberikan kepuasan secara maksimum pula. Dengan keadaan pendapatan telah terbelanjakan habis untuk barang-barang yang dikonsumsi dan barang yang akan tahan lama. Setiap orang harus mempergunakan barang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Dengan banyaknya barang yang telah diperoleh dan tahan lama, maka hendaknya pelaku konsumen muslim tidak lupa untuk melakukan zakat. Sebagai seorang konsumen muslim, kita hendaknya lebih menghargai sumber daya yang telah difasilitasi oleh Allah dengan semaksimal mungkin, namun tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kasus yang dimulai dari Fitri Rindawati 1264022020102. Tanggapan saya, masyarakat di Medan mengalami kesulitan untuk mendapat BBM atau bahan bakar minyak, khususnya jenis Pertalite, dikarenakan faktor kenaikan konsumsi sejak penurunan PPKM dan faktor cuaca yang kurang bersahabat mengganggu distribusi. Berita tersebut sudah sesuai dengan teori konsumsi dalam Islam, di mana konsumsi tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumen. BBM adalah sebagai bahan bakar kendaraan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai konsumen muslim, sebaiknya membeli BBM tidak berlebihan atau secukupnya saja sesuai kebutuhan, agar tidak terjadi kelangkaan lagi. Tanggapan dari saya, Galuh Citra Lisnadewi dengan NIM 12640202103. Menurut saya, dalam permasalahan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat memakai bahan bakar Pratamak dan kebanyakan peminat masyarakat memakai bahan bakar Pertalite, sehingga sampai saat ini masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar Pertalite dikarenakan permintaan dari bahan bakar Pertalite yang semakin meningkat, sedangkan di dalam produksi pertambangan bahan bakar minyak Pertalite mengalami penyusutan dan terpaksa harus memakai Pertamak. Maka dari itu, sebaiknya pihak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak khususnya Pertamak, karena di masa pandemi saat ini, kebanyakan masyarakat mendapatkan penghasilan yang tidak maksimal. Dalam kasus ini, pemerintah diharuskan cepat tanggap dalam mencari solusi pada kelangkaan BBM, dan masyarakat harus lebih mengontrol konsumsi BBM agar tidak terjadi kelangkaan. Menurut tanggapan Happy Nurhayati, NIM 126402202106, dalam kasus mengenai kelangkaan Pertalite akibat cuaca buruk dan konsumsi naik, itu mengakibatkan distribusi menjadi terhambat dan pelanggan Pertalite menjadi memilih bahan bakar lain yang sejenis dengan Pertalite, karena jika terjadi kelangkaan dan tingkat konsumsi naik, maka akan terjadi kenaikan harga. Menurut pendapat saya, berita tersebut memperlihatkan bahwa Pertalite di Medan langka akibat dari konsumsi yang naik dan juga cuaca buruk.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat tinggi rendahnya konsumsi akan suatu barang juga mempengaruhi jumlah barang yang tersedia pula. Tentunya hal tersebut pasti akan berdampak juga pada harga Pertalite. Tingkat konsumsi yang tinggi dan juga faktor cuaca buruk yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah persediaan barang akan menyebabkan kelangkaan dan berdampak pada tingkat harga yang naik pula. Saya, Imanina Nuraida, dengan NIM 1264022021110 akan menanggapi mengenai kasus kelangkaan bahan bakar minyak atau yang biasa disebut dengan BBM jenis Pertalite di Medan yang menunjukkan adanya hubungan antara teori konsumsi dengan kelangkaan. Kelangkaan yang ada disebabkan karena adanya permintaan pasar yang meningkat dikarenakan terhambatnya sistem distribusi akibat cuaca buruk. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa permintaan yang pada kali ini mengenai konsumsi pasar dan kelangkaan merupakan sesuatu yang selalu berkaitan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai teori konsumsi dalam Islam. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tulisan pada video penjelasan kali ini. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.